Diawali dengan kelompok Susono yang berhasil masuk menyusup ke markas Songyang. Setelah masuk, Susono lalu memerintahkan Chanso untuk menyebarkan bubuk ke arah pasukan Songyang. Diketahui itu adalah bubuk pelemah yang bisa melemahkan kekuatan bagi prajurit yang meminumnya. Di tempat lain, Jumong dan pasukan Damul berkemah di tengah perjalanan mereka menuju Gerubu. Pada saat malam tiba, Bubono terlihat mengintai mereka. Di situ Bubono begitu semangat untuk membawa kepala Jumong kepada Daeso. Tentunya dengan harapan ia akan mendapatkan pujian dari Daeso. Ia dan seorang prajuritnya kemudian menyusup ke dalam perkemahan Damul. Mula-mula Bubono menyerang penjaga dan mengambil pakaiannya untuk digunakan menyamar. Di saat yang bersamaan, Jumong dan pasukannya sedang bersenang-senang dengan beradu gulat. Pertandingan Hyobbo versus Mogul yang kali itu cukup sengit sampai akhirnya Mogul dapat dikalahkan. Bubono saat itu sudah ikut nimbrung bersama mereka. Akibat kemenangan tersebut, Hyobbo pun menantang orang-orang yang ada di sana dan akan memberikan hadiah 10 perunggu jika ia berhasil dikalahkan. Karena tidak ada yang berani melawan Hyobbo, ia pun lantas menantang Jumong untuk maju. Jumong tersenyum dan maju menerima tantangan dari Hyobbo. Semua orang bersorak karena ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Dalam pertarungan tersebut, Hyobbo rela memberikan koin kepada Jumong jika ia berhasil mengalahkannya. Sementara Jumong sendiri akan mempertaruhkan pedang bajanya yang dibuat khusus oleh Pak Jarwo. Pak Jarwo sempat khawatir karena itu adalah pedang spesial untuk sang jenderal. Tak tertinggal, Bubono dan seorang prajuritnya terus mengawasi mereka. Pertarungan dimulai Jumong melawan Hyobbo. Kekuatan mereka nyaris sama karena memang dari kedua kubu memiliki kemampuan otot yang hampir sama. Namun sayangnya Jumong akhirnya dapat dikalahkan oleh Hyobbo. Jumong meminta maaf terhadap Pak Jarwo dan memintanya untuk membuatkan pedang lagi. Pak Jarwo protes terhadap Jumong yang dinilainya terlalu lemah. Bahkan Musang meledek Jumong dengan menawarkan akan membuatkan pedang kayu untuknya. Kehangatan tampak terlihat antara pemimpin dan pasukan tersebut sehingga mereka tampak seperti keluarga. Reaksi mengejutkan datang dari Bubono. Ia tiba-tiba pergi meninggalkan kerumunan tersebut. Temannya sempat bertanya mengapa Bubono tak jadi mengambil kepala Jumong. Bubono menjawab bahwa ia sudah bertemu banyak pemimpin darat. Namun ia belum pernah menemukan sosok pemimpin yang seperti Jumong. Terletak di perkemahan yang sangat luas dan dingin, nyatanya mereka tetap hangat dan menunjukkan kesetiaannya penuh kepada Jumong. Alasan itulah yang membuat Bubono kini semakin takut dengan Jumong dan pasukannya. Tak lama setelah Bubono pergi, Mari menemukan 2 orang penjaga tewas. Ia pun segera melaporkan hal tersebut kepada Jumong. Menerima kabar tersebut tentu membuat Jumong takut seseorang tahu tujuan mereka. Akhirnya Jumong pun menyuruh Mari mengirim pasukan untuk mencari keberadaan mata-mata tersebut. Trio Wek-Wek dan trio Dumguk secara diam-diam mencari pengintai itu. Mereka akhirnya berhasil menemukan keberadaan Bubono dan kawan-kawannya. Alhasil perkelahian pun tak terhindarkan. Jelas, trio Wek-Wek dan trio Dumguk berhasil membunuh para prajurit, namun sayangnya Bubono berhasil kabur. Sementara Susono sendiri tengah menyelinap masuk dan menyaksikan para tamu Songyang yang sedang minum-minum. Keesokan harinya, di Buyo Wunha mencoba mencarikan selir untuk Daeso. Ia pun lantas memanggil putri menteri pajak dan meminta gadis tersebut menjadi selir Daeso. Tak jauh dari situ, Yang Sul sangat marah mengetahui hal itu. Dan parahnya, lagi-lagi ia menyalahkan Yesoya. Ia pun menoleh kepada Hao Chen berharap Yesoya akan terjadi sesuatu. Namun sayangnya Hao Chen berkata bahwa Yesoya baik-baik saja.
Tentu Yang Sul marah karena rencananya kemarin untuk membunuh Yuri tak berhasil. 일이 벌어져서도 벌써 벌어졌어야 되는 것이 아니냐. Tak lama itu tiba-tiba Yeohwa datang ke kamar Yang Sul dengan membawa bukti minuman obat yang diberikan pada Yuri kemarin. Yeohwa kemudian meminta Yang Sul untuk meminum obat tersebut. 드시오. Karena Yang Sul tak mau meminum obat tersebut, barulah Yeohwa dengan tajam menuduh Yang Sul mencoba meracuni Yuri. 나도 탔을까봐 겁이 나는 것이오. Yang Sul berlagak tak tahu apa-apa. Scene berpindah pada Bubono yang melapor kepada Daeso bahwa Jumong pergi dari Gunung Bongye bersama pasukan Damul, tapi belum tahu pastinya mereka mau kemana. Walaupun Naru mengusulkan untuk menyerang Gunung Bongye karena ini adalah sebuah kesempatan, namun seperti biasa Daeso berpikir terlebih dahulu. Ia pun kemudian meminta izin Raja Gemua untuk menyerang Gunung Bongye. Namun Raja tampaknya juga masih ragu-ragu. Beliau lalu menyuruh Daeso untuk memberinya kesempatan untuk berpikir. Beberapa saat kemudian Yeohwa datang menghampiri Raja. Tujuan Yeohwa masih sama seperti dulu. Ia meminta Raja agar melepaskan Yesoya dan Yuri. Namun Raja Gemua tetap menolak dan memberikan alasan seperti dulu. 께서 말씀하시는 때가 대체 언제입니까? Bedanya kali ini alasan Raja sedikit tegas, yaitu akan menahan Yesoya dan Yuri sampai Buyo dan tentara Damul benar-benar tidak akan berperang. Raja mengatakan bahwa ia akan menjaga anak dan istri Jumong dengan baik. Mendengar itu, tentu Yeohwa pun menuturkan kejadian di mana ada seseorang yang mencoba meracuni Yuri. Yeohwa menegaskan bahwa jika Raja tak mengizinkan Yuri dan Yesoya pergi, maka dirinya akan mengambil tindakan sendiri. 신첩이 내보낼 것입니다. Saat Yeohwa hendak pergi, Raja pun menceritakan pertemuannya dengan Bigemsen di Gunung Pendiri. Beliau memberitahu Yeohwa bahwa pendeta tersebut meramalkan bahwa Jumong kelak akan membuat Buyo binasa. Itulah alasan mengapa Raja kini harus waspada terhadap Jumong dan pasukannya. Yesoya dan Yuri tidak akan pergi dari Buyo tanpa izinku, kata Raja. Mendengar itu tentu Yeohwa merasa terpukul dan meneteskan air matanya melihat perubahan sikap Raja. Saat Yeohwa keluar dari ruangan Raja, ia berencana akan memutus ikatan antara dirinya dengan Buyo. 폐하와 신첩의 인연을 접겠습니다. Bukan hanya tegas terhadap Yesoya dan Yuri, Raja Gemua juga memerintahkan Songju untuk mengurung Yeohwa dalam kamarnya. Mengetahui itu, tentu Yesoya sangat cemas karena melihat kamar Yeohwa yang sedang dijaga oleh para pengawal. Begitu Yesoya masuk, Yeohwa pun mengajaknya untuk bersiap-siap keluar dari Buyo. 부여궁을 떠날 것이다. 은밀히 Di tempat lain, saudagar Gyeongsul tiba di Buyo dan datang menemui Yongpo. Saat itu, ia membawakan sebuah hadiah pada Yongpo berupa sekotak uang perak dan emas. Mengetahui itu, Yongpo termakan sogokan dan langsung bersedia membantu Gyeongsul untuk menjalankan bisnis di Buyo. Gyeongsul pun mulai mengutarakan keinginannya bahwa ia ingin Yongpo membantunya mendapatkan catatan mengenai Gojusun di perpustakaan Buyo. Jika Yongpo bersedia membantunya, maka Gyeongsul akan memberikan hadiah berupa harta. Sempat berpikir cukup lama, akhirnya Yongpo pun bersedia mencarikan catatan tersebut. Setelah keluar ruangan Yongpo, Gyeongsul lalu meminta Majin mengantarkannya menemui Yeohwa dengan alasan ia ingin menyambung silaturahmi. Karena Gyeongsul ini adalah crazy rich pada masanya, Majin pun terpaksa membantunya masuk ke kamar Yeohwa dengan menyogok penjaga. Gyeongsul masuk menemui Yeohwa dan memberitahu bahwa ia telah dikirim oleh Pangeran Jumong. Ia lalu mengeluarkan surat dari Jumong dan menyerahkannya kepada Yeohwa. Setelah itu Gyeongsul pun bergegas pergi. Yeohwa kemudian membuka surat itu dan membacanya. Isi surat tersebut intinya Jumong dalam hari-harinya sangat tertekan jauh dari keluarganya. Bahkan Yuri yang wajah anaknya belum pernah ia lihat. Jumong juga memberitahu Yeohwa bahwa ia harus membangun sebuah negara besar agar penderitaan keluarganya dapat terbayarkan. Setelah membaca surat tersebut, Yeohwa kemudian menyerahkan surat itu kepada Yesoya agar ia juga ikut membacanya. Respon Yesoya tentu ia menangis. Singkat cerita, di Buyo terlihat para pasukan tengah berkumpul. Ternyata Daeso kini sudah disetujui oleh Raja Gemua untuk memimpin pasukan pergi ke Gunung Bongye untuk menyerang. Sementara di tempat yang berbeda, pihak Gyerubu mulai melakukan persiapan penyerangan di markas pasukan Biryu.
Rencana penyerangan akan dilakukan pada malam harinya tepat pada saat perjamuan diadakan. Susono kemudian menjelaskan strateginya. Strategi pertama mereka akan membakar stok suplai perang yang berada di tenda. Ketika prajurit terburu-buru menuju tenda, saat itulah pasukan Gerubu akan menyerang Songyang. Susono kemudian menyuruh seluruh prajuritnya untuk bersembunyi di tempat yang gelap. Scene berpindah pada Jumong dan pasukannya yang tiba di Gerubu. Di sana Yontabel mengatakan pada mereka bahwa Susono telah pergi ke markas pasukan Songyang untuk melakukan penyerangan. Mendengar itu tentu Jumong dan yang lainnya pun cemas dan kemudian memutuskan untuk membantu Susono dan bergegas pergi ke markas Songyang. 송양 진영으로 간다. Malamnya si bocah tua nakal Songyang dan pasukannya mengadakan perjamuannya dengan pasukan Han. Di saat itulah Susono dan para prajurit pun beraksi. Mereka menyerang dan membakar stok persediaan perang pasukan Songyang. Akibat itu tentu para prajurit Han kalang kabut dan bergegas berlari untuk memadamkan api. Tidak hanya itu, karena minuman yang diracuni Susono, para prajurit Songyang menjadi pusing dan lemas. Susono dan pasukannya kemudian mencari Songyang. Setelah berhadapan-hadapan dengan Songyang, komandan pasukan Birium menginstruksikan prajurit untuk melindungi Songyang. Dari situlah terjadi peperangan antara pihak Susono dan pihak bocah tua nakal Songyang. Songyang marah dan ingin pasukannya fokus membunuh Susono. Akhirnya para pasukan Gerubu banyak yang dibunuh oleh para prajurit Songyang. Bahkan salah seorang prajurit Songyang berhasil melukai lengan Susono. Melihat keadaan itu, Sayong pun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Chanso pun kemudian bergegas membawa pergi Susono. Susono, Sayong, dan Chanso kemudian bersembunyi di sebuah ruangan. Di saat yang bersamaan, Jumong yang sudah sampai pun mengintai dari persembunyiannya. Kali ini Chanso dan Sayong cemas karena Susono banyak mengeluarkan darah. Tentu hidupnya akan terancam jika Susono segera tidak dibawa ke puskesmas terdekat. Mereka sudah tak memiliki ide lantaran kali ini mereka benar-benar tidak bisa melarikan diri. Akhirnya Chanso dan beberapa prajurit keluar untuk mencari obat-obatan. Susono yang masih di dalam ruangan pasrah dan menyuruh Sayong dan prajurit untuk meninggalkannya. Namun Sayong menolak dan akan tetap bersama Susono. Dan Susono pun pingsan. Sementara Jumong dan trio Wek-Wek kini memperoleh informasi bahwa Susono telah berhasil membakar persediaan Songyang namun gagal membunuhnya. Oyi berpendapat bahwa Susono sekarang sedang bersembunyi dan akan sangat sulit keluar jika dalam posisi terluka. Jumong pun berinisiatif untuk segera menemukan Susono. Dalam perjalanannya, Jumong berpapasan dengan pasukan Songyang. Akhirnya pertarungan pun kembali terjadi. Sudah bisa ditebak, Jumong dan para pengikutnya berhasil mengalahkan pasukan Songyang dengan mudah. Sementara itu Chanso juga ikut terkepung. Namun pada akhirnya Jumong dan trio Wek-Wek datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Chanso mengajak Jumong ke tempat Susono untuk melihat keadaannya yang tengah kritis. Untungnya Chanso sempat membawa beberapa tanaman obat yang ia temukan untuk diberikan kepada Susono. Sementara itu Songyang bersikeras untuk menyerang Gerubu dan bersiap mengumpulkan pasukan walaupun sebenarnya stok perang mereka sudah terbakar habis. Karena pasukan Songyang semakin dekat, Jumong pun menyuruh Sayong untuk membawa Susono kembali ke Gerubu. Ia dan pasukannya berniat untuk mengulur waktu agar Susono dapat terselamatkan. Sembari menunggu datangnya pasukan Songyang, Jumong berdiskusi terlebih dahulu dengan para perwiranya. Jaisa mengusulkan untuk melakukan perlawanan total dengan alasan peluang kemenangan mereka yang sangat besar, mengingat stok perang Songyang yang sudah habis terbakar. Sebaliknya, Mari punya pandangan lain. Mari tahu bahwa Songyang tidak akan khawatir mengenai stok perangnya yang sudah terbakar, karena ia tahu bahwa bala bantuan Han akan datang membantunya.
Sadar dengan kekuatan mereka yang masih kecil, Jumong pun berencana untuk melakukan serangan dadakan kepada seluruh bala bantuan Han. 송양 진영으로 이동하는. Sementara Sayong yang berhasil membawa Susono kembali ke Gerubu, ia disambut oleh Yontabal yang telah menunggu mereka. Terkejut dengan keadaan anaknya yang kritis, Yontabal pun dengan segera memesankan tabib untuk melakukan perawatan intensif kepada anak sematawayangnya. 출혈이 너무 많아 위중하십니다. Di tempat lain, Raja Gembua memanggil Maoryong untuk mengobati penyakitnya yang semakin parah. Maoryong yang sudah pergi ke Gunung Leluhur membawa sebuah benda bersamanya. Ia mengatakan bahwa Bigumsen memberinya air keramat dan menyuruhnya untuk melakukan ritual pembersihan badan dengan air keramat tersebut. Singkat cerita, ritual berjalan dengan lancar. Semua orang tercengang setelah melihat hasilnya. Ya, wajah raja yang semula penuh luka sekarang sudah bersih seperti semula. Sebelum pergi, raja menanyakan sesuatu mengenai Bigumsen. Maoryong teringat bahwa Bigumsen berpesan mengenai busur damul yang sudah diambil oleh pemiliknya. Bigumsen menegaskan bahwa raja sudah pasti mengetahui siapa sosok pemilik busur tersebut. Kembalinya busur leluhur kepada pemilik merupakan pertanda bahwa sebentar lagi tanah lama Gojusun akan bersatu dan membentuk negara baru. Berlanjut ke tentara Han yang semakin dekat. Tentara Damul sudah bersiap dengan strategi barunya menguburkan bom asap ke dalam tanah. Ketika tentara Han sudah sampai di area jebakan, Jumong dan pasukannya meledakkan bom asap tersebut dengan panah api. Akhirnya pertempuran pecah tak dapat dihindarkan lagi. Pasukan Han yang kalang kabut porak-poranda dengan serangan dadakan dari tentara Damul. 전멸당했습니다. Dengan cepat kabar kekalahan tentara Han sampai kepada Songyang. Ia terkejut karena tentara Damul ikut campur dalam perang tersebut. 이끄는 다물군의 공격을 받았다 합니다. Sementara itu Jumong dan pasukannya yang sudah berhasil mengalahkan tentara Han kembali ke Gerubu dan disambut hangat oleh Yontabal. 다물군이 계류를 살. Jumong yang khawatir dengan Susono pun diajak untuk menjenguknya di kamar perawatan. Sayangnya sampai saat ini Susono belum sadarkan diri. 몽 대장님이 오셨으니 정신을 차려보세요. Akibat dari kekalahan dalam mengatur pasukan bantuan membuat Yang Jong marah besar pada Songyang. Ia kecewa karena 2000 pasukan yang ia berikan mati sia-sia tanpa memberikan sebuah dampak kepada mereka. 이를 어찌 책임질 것이오? Songyang pun mencoba meyakinkan Yang Jong. Akan tetapi kali ini Yang Jong sudah terlalu banyak berkorban. Kali ini ia menuntut ganti rugi atas apa yang telah ia berikan kepada Songyang. Jika mereka tidak membayarnya, maka Yang Jong dan seluruh pasukan Hyuntugon akan menyerang seluruh Cholbun. 내가 졸본을 칠 것이오. Di tempat lain, Daeso dan pasukannya sedang bersiap menyerang Gunung Bongge. Mula-mula ia memerintahkan Naru, Bubono dan beberapa prajurit untuk melihat keadaan di markas pasukan Damul. Menurut laporan hanya terdapat orang tua, anak-anak dan sedikit tentara Damul yang menjaganya. Daeso yang terkejut menyimpulkan bahwa pasti tentara Damul sedang mencoba untuk memindahkan markas mereka. 이제 어찌해야 합니까? Karena sudah dibutakan dengan balas dendam, Daeso pun menyuruh pasukannya untuk menumpas habis rakyat Damul yang tersisa. Mendengar itu, Bubono sangat khawatir karena menurut informasi di markas Damul hanya tersisa orang tua dan anak-anak tak berdaya. 노인과 아이들뿐입니다. Namun Daeso beranggapan bahwa orang-orang tersebut tetap musuh Buyo. Bubono tampak kecewa dengan tindakan Daeso tersebut. Ketika para pengungsi yang tersisa hendak pergi, pasukan Daeso datang dan mengepung mereka. Pasukan Buyo membunuh semua orang tanpa belas kasihan sedikit pun. Bubono yang melihat kejadian itu hanya diam dan menatap kekejian yang dilakukan Daeso.
Di tempat lain, secara tiba-tiba Raja Gemua meminta catatan mengenai Go Jusun. Tentu hal itu membuat Yongpo panik. Ia pun lalu memerintahkan penjaga perpustakaan agar tidak memberitahukan pada raja bahwa Yongpo lah yang mengambil catatan tersebut. 시키면 시키는 대로 할 것이지 왜 말이 그리 많으냐? Akhirnya penjaga perpustakaan tersebut terpaksa memberitahu raja bahwa Jumong telah membaca semua buku yang ada di perpustakaan. Mendengar itu, tentu Raja Gemua kemudian terdiam dan berpikir. Saat sore harinya, Daeso kembali ke Buyo dan segera menemui Raja Gemua. Daeso melaporkan bahwa kini Jumong telah memindahkan markasnya. Namun sayang sekali Daeso belum memperoleh informasi tentang di mana Jumong tinggal. Beberapa saat kemudian Perdana Menteri masuk ke ruangan dan melaporkan bahwa pasukan Damul kini telah bergabung dengan Gerubu. Perdana Menteri juga memberitahukan bahwa pasukan Damul dan Gerubu telah melenyapkan pasukan bantuan dari Han untuk Songyang. Mendengar itu tentu Daeso dan Raja Gemua terkejut sekaligus marah. Raja pun lalu memerintahkan Perdana Menteri untuk mengadakan pertemuan istana. 소실로들의 회함을 소집하시오. Bergabungnya pasukan Damul dan Gerubu membuat situasi Buyo kini menjadi sangat rumit. Alasannya karena klan Gerubu memiliki uang dan materi, sementara pasukan Damul memiliki senjata baja yang sangat kuat. Dengan begitu mereka akan sulit dikalahkan. 부여에 큰 위협이 될 것 아닙니까? Daeso mengusulkan agar memberikan bantuan pasukan kepada Songyang. Salah seorang pejabat menolak ide tersebut dengan alasan akan sulit pergi berperang jika rakyat Buyo sendiri sedang menderita. 무슨 수로 전쟁을 치른단 말입니까? Raja Gemua lalu memerintahkan Jenderal Hyukji untuk mencari tahu berapa jumlah pasukan Damul. Kabar tentang kepindahan pasukan Damul ke Gerubu telah sampai pada Yesoya dan Yohwa. 오늘 떠나 게루로 합세하셨다고 합니다. 마마, Pelayan Yesoya mengungkapkan kekhawatirannya atas kepindahan Jumong ke Gerubu. Hal itu dikarenakan Jumong dan Susono yang begitu dekat. Terlebih suami Susono yaitu Wotae telah meninggal. 난군이 얼마 전 죽었다 들었는데 Mendengar itu, Yesoya hanya tersenyum dan entah apa yang difikirkannya. Yang jelas di depan pelayannya Yesoya seolah merasa baik-baik saja. Scene berpindah pada Jumong yang memutuskan untuk menyerang Biryu. Tapi Putri Bintang dan Soryong menolak. Menurut Putri Bintang, klan Biryu adalah salah satu klan yang harus Jumong bawa dengan sayapnya. Soryong menyarankan agar Jumong membuat mereka menyerah tanpa terjadi pertumpahan darah. Jumong bertanya apakah ada cara lain selain menyerang. 정도가 있습니까? Soryong tersenyum seraya mengibaratkan Jumong dengan burung cap kaki 3 yang memiliki sayap yang lebar. Jadi tidak ada yang mustahil untuk membawa mereka juga. 하실 수 있을 것입니다. Beberapa saat kemudian, Jaisa datang memanggil Jumong guna memberitahu bahwa salah satu prajurit Gunung Bongye telah datang. Jumong pun lalu bergegas menemuinya. 회장님, Prajurit menceritakan pada mereka bahwa Daeso datang dan membunuh semua orang yang tersisa. Walaupun yang tersisa adalah orang tua dan anak-anak sekalipun. 마지막까지 남은 사람은 노인과 아녀자들 뿐이었는데 Mendengar cerita itu, Jumong dan yang lainnya pun sangat terkejut. Oyi menangis meminta izin kepada Jumong untuk mengirimnya ke Buyo untuk membalaskan dendam. 저를 부여로 보내주십시오. Mogul dan Hyobo sependapat karena sejatinya mereka dipenuhi rasa sedih dan marah yang luar biasa. Mendengar reaksi perwiranya yang sangat marah, Jumong pun menenangkan perwiranya untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai motivasi untuk membangun sebuah negara. Karena salah satu balas dendam terbaik untuk para pengungsi adalah menciptakan negara baru dan merebut tanah Gojusun. 그럼 너희들의 분노를 삭혀 그 거울이 될 Sementara Susono terlihat kini telah sadar. Yontabal mengatakan padanya bahwa pasukan Damul berhasil mengalahkan pasukan Han. 기운을 차려야 한다. Setelah itu Jumong datang menjenguk. Susono sangat berterima kasih kepada Jumong karena telah menyelamatkan hidupnya. Walaupun begitu, Jumong tidak meminta balasan kepada Susono. 소서로 군장과 함께 할 일이 많습니다. Di luar tampak Gyeongsul telah tiba di Gerubu. 어서 안으로 드십시다. Ia kemudian menyerahkan catatan sejarah Gojusun yang berhasil ia dapatkan dari Yongpo. Dengan catatan tersebut, Jumong berniat akan mengajarkan kepada pasukan Damul. 옛 조선의 역사를 다물고니 이어갈 것입니다. Jumong sangat berterima kasih kepada Gyeongsul karena sudah membawakannya catatan yang begitu berharga. Jumong kemudian menanyakan perihal surat yang ia titipkan untuk ibu dan istrinya. 나 예수의 Mendengar itu, Jumong sangat bersyukur mendengar bahwa keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Di tempat lain, Songyang meminta dukungan stok perang pada klan Cholbun yang lain. Walaupun kepala klan Cholbun mengatakan bahwa mereka tidak punya makanan untuk diberikan karena kekeringan panjang.
Namun walaupun begitu Songyang tetap bersikeras memaksa. Mereka harus menyerahkan stok perang pada Songyang apapun yang terjadi. Bahkan bocah tua nakal Songyang juga mengancam akan menyerang klan siapapun yang bertentangan dengan dirinya. 그렇지 않으면은 계루를 치기 전에 내 Di sisi lain, Ratu Wunha mengenalkan Putri Menteri Pajak kepada Daiso. Ia memaksa Daiso menikahi gadis itu. Karena Daiso tidak bisa berkata tidak, maka ia bersedia menikahi gadis itu. Daiso berjanji akan menikahi gadis itu setelah krisis Buyo telah berakhir. 황실의 분란이 끊이지 않는다는 것을 모르고 국난을 넘기고 나서 Yang Sul mendengar kabar rencana pernikahan Daiso dan Putri Pejabat. Daiso hanya bisa meminta maaf terhadap pasangannya itu. 미안하오. Saat Yang Sul tidak bersama Daiso, ia pun berjanji jika kelak ia menjadi Ratu Buyo, maka ia akan membuat Buyo membayar semua penghinaan yang telah ia terima. 두고 보거라. Singkat cerita, akhirnya Raja Gemua memutuskan untuk menyerang Gerubu dan pasukan Damul terlebih dahulu. Tentunya untuk antisipasi sebelum Gerubu dan pasukan Damul membuat Buyo jatuh. Rencananya ia akan meminta bala bantuan dari Songyang dan sebagai gantinya Raja akan mendukung penuh Songyang. 좋은 방도이옵니다. Mendengar itu, Daiso berkata bahwa itu adalah ide yang sangat bagus dan ia siap untuk menjadi pemimpin pasukan. Kali ini kesehatan Susono sudah semakin membaik. Ia pun menemui Jumong yang saat itu sedang membaca catatan mengenai sejarah Gojusun. 옛 조선의 기록들은 모두 유실된 걸로 아는데 Jumong kemudian memperlihatkan peta Gojusun pada Susono. Setelah itu, Jumong mengungkapkan alasannya datang ke Gerubu. Hal itu dikarenakan keinginannya untuk menyatukan seluruh klan yang terpecah belah menjadi sebuah negara. 그것이 내가 계류에 온 Singkat cerita, malam pun tiba. Di Buyo sendiri terlihat Yesoya membawakan arak dan makanan untuk pengawal yang menjaga di kamar Yohwa. 조금 가져왔으니 드시오. Sementara di kamar terlihat Yohwa yang sedang menulis sebuah surat. Tak lama itu, pelayan Yohwa masuk memberitahukan bahwa Yohwa bisa pergi sekarang. 나가시면 됩니다. Ternyata arak dan makanan yang diberikan Yesoya tadi adalah obat bius. Setelah para penjaga kamar pingsan, Yohwa pun menemui Yesoya dan Yuri. Yohwa mengatakan bahwa ia telah berhasil menemukan jalan untuk keluar dari istana. 써나올 곳을 알아봐두었다. Tanpa pikir panjang, kemudian mereka pun bergegas pergi. Di depan pintu gerbang, pelayan Yohwa pun memberikan uang jajan pada penjaga gerbang berharap mereka pergi ngafe sebentar. Setelah penjaga gerbang tersebut pergi, Yohwa dan Yesoya pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri melewati gerbang istana. 어서 가자. Di saat yang bersamaan, Songju berjalan melakukan patroli. Ia terkejut melihat para pengawal yang menjaga kamar Yohwa tertidur semua. Songju kemudian memarahi para penjaga hingga mereka pun terbangun. Ia lalu mengecek kamar Yohwa dan Yesoya namun tak menemukan seorang pun di sana. Hanya sebuah surat yang Songju temui. Ia pun lantas menyerahkan surat tersebut kepada Raja. Raja pun bergegas membaca surat tersebut dan dalam isi surat tersebut Yohwa meminta maaf kepada Raja karena pergi dengan cara yang tidak sopan. Dalam surat tersebut, Yohwa sempat berpikir cara untuk membalas kebaikan Raja selama ini adalah dengan menemaninya sampai mati. Namun perasaan tersebut berubah tatkala Raja memutuskan untuk membuat Yesoya dan Yuri sebagai tawanannya. Sekali lagi Yohwa meminta maaf karena telah memutus ikatannya dengan Raja. 죽는 그날까지. Reaksi Raja Gemua tentu sangat marah. Raja yakin bahwa Yohwa belum jauh dari istana. Beliau langsung menyuruh Songju untuk mengarahkan seluruh pengawal istana untuk menangkap mereka. 반드시 서둘러라. Saat itu Yohwa dan rombongan posisinya sedang berada di tengah hutan. Medan yang sangat terjal dingin melanda hingga nyamuk berkeliaran. Sayangnya part kali ini bersambung pas lagi seru-serunya.